Kalau di Jakarta itu sekelas Marriott, ya, sampai pas subuh itu puasa, ya kan? Ketika puasa saya setengah 4 itu saya dibangunin. Halo Pak Ismail katanya, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin menawarkan apakah Anda ingin sahur turun ke bawah, kata dia, atau mau diantarin ke kamar. Kata saya antar aja ke kamar, sehingga dia datang dan antarin. Ternyata banyak sekali. Saya bilang ini banyak sekali. Enggak apa-apa, Bapak ambil yang mau, nanti sisanya kita bawa lagi. Saya ambil dan saya. Artinya pelayanannya luar biasa. Setelah itu, saya dari Indonesia kurang lebih waktu itu 10 orang dan 3 orang yang Muslim, yang 7 itu non Muslim, ya ada yang orang Chinese, ada yang Kristiani, mereka makan siang. Dan ternyata pas makan siang itu, ya makan itu mewah. Gitu. Kenapa saya katakan mewah? Karena seumur saya hidup, ya saya hidup lah, saya lebih baik apa adanya. Saya belum pernah nyoba yang namanya makan kepiting Alaska. Ya. Kepiting Alaska itu kepiting yang hidup di laut lepasnya Antartika. Ya. Dan itu laut lepas, laut dalam. Dan kalau mau mengambil kepiting itu harus saat musim badai besar. Jadi harus bertaruh nyawa orang untuk mengambil kepiting itu, dan 1 tahun hanya bisa 1 kali. Makanya harganya mahal sekali. Ternyata selama 5 hari saya di Kamboja, setiap makan siang mau makan malam, itu kepiting Alaska itu besar-besar di depan saya. Luar biasa. Ini perusahaan serius sekali. Ini yang membuat saya tertegun. Ya, artinya ini duitnya nggak berseri kan? Ini misteri ini. Ini adalah guru besarnya. Ya, misteri ini. Setelah itu saya langsung bilang pada dia, oke, kamu the best sekali, luar biasa. Sampai kantornya dia bilang, saya kantornya. Tahu nggak kantornya itu? 5 lantai. Dan itu bukan ruko, tetapi gedung. Dari lantai 42 sampai lantai 47. Ada ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, semuanya lengkap. Ya. Nah, yang saya lihat adalah di sini target saja. Kesimpulan dari saya cerita ini adalah perusahaan ini serius. Ya, serius. Kenapa? Kalau koin-koin yang dibagi secara gratis selama ini, enggak ada yang seperti ini. Biasanya kita cuma disuruh ambil dari Telegram. Seperti itu. Kali ini enggak. Kita dibiayain oleh perusahaan. Dan sampai hari ini ada enggak yang register atau daftar keluar uang? Ada enggak? Enggak ada. Dan ownernya bilang, kami tidak akan menjual koin ini sebelum listing. Saya izin minum dulu ya. Ya, jadi dia tidak akan menjual ini koin sebelum listing. Ya. Artinya, bersyukurlah kita dikenalkan koin ini di awal dan dibagi secara gratis. Terus apa bedanya saya dengan yang lain, Pak? Bapak hanya berkesempatan menjadi orang pertama. Seperti itu. Tetapi kalau Bapak negosiasi dengan saya minta koin ribuan, tidak ada. Bapak daftar juga Bapak dapatkan 100 koin. Dan Bapak Ibu yang daftar di sini hari ini, besok dan yang akan datang, mendaftar juga tetap mendapatkan 100 koin. Sama, tidak ada bedanya. Hanya bedanya saya daftarnya lebih dulu. Terus kalau saya ingin dapatkan lebih, boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Kita daftarkan teman-teman kita. Kita ceritakan kepada teman-teman kita bahwa ada sebuah exchange baru yang lagi bagi-bagi. Kira-kira ini berpotensi nggak? Sangat berpotensi. Kenapa? Ya kan? Karena Tanjung Exchange ini, ya, dia membagikan koin ini tidak dijual. Kalau dia dijual itu mungkin bisa jadi nipu. Tapi ini tidak. Terus saya tanya, berapa total koin ini yang akan dibagikan? 10 miliar. Wow, banyak sekali saya katakan. Ya, banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, ya, jika koin ini nanti di 10
sebelum lihat ini tidak habis, maka sisanya dibarning. Contoh di kita ini sekarang lagi mendaftar untuk mendapatkan koin ini. Ternyata sampai tanggal 7 bulan 5 koin ini nggak habis terdistribusi. Apa yang terjadi? Koin ini akan sisanya dibarning seperti itu untuk mengurangi supply. Oke, lalu tanggal 8 bulan 5 itu kan koinnya udah bisa dijual. Ya, kira-kira nih Bapak Ibu yang ada di sini tanggal 8 nanti punya koin, pengen menjual. Tentu hukuman koin ini adalah ada yang menjual, ada yang beli. Seperti itu. Sama dengan ibarat orang dagang cabai di pasar. Kalau semua yang jual nggak ada yang beli, laku nggak? Nggak. Laku. Jadi pasti ada yang jual, pasti ada yang beli. Begitu juga cabai. Cabai kalau dia semakin banyak orang yang jualan, harganya pun murah karena banjir cabai. Tapi kalau yang dagang sedikit, yang butuh banyak, apa yang terjadi? Mahal harganya. Nah, sama dengan ini. Koin ini, ketika Bapak Ibu nanti di sini tanggal 8 itu menjual, perusahaan sudah siapkan dana 80 sampai 100 triliun dolar untuk membeli koin-koin Bapak Ibu. Wow, ini luar biasa. Ya, dan itu serius dan dia tunjukkan kepada saya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, nanti ketika tanggal 8 nggak percaya koin ini akan naik, silahkan dijualkan semua. Dan perusahaan siap beli berapapun koinnya, berapa harganya setelah itu, berapa nilainya. Dia katakan kepada saya waktu itu, saya tidak akan membeli di bawah 2 dolar satu koin. Saya tidak akan membeli di bawah 2 dolar. Waktu itu 5 kali saya tanyakan. Ini luar biasa. Dia kasihkan secara gratis, kemudian dia belikan lagi tidak di bawah 2 dolar. Dan dia pastikan 1 bulan ke depan koin ini akan naik 200 sampai 500 kali lipat. Saya kaget. Apakah 200%? No, katanya. 200 kali lipat katanya. Berarti dari 2 dolar menjadi 200, berarti 400 dolar per satu koin untuk sebulan ke depan. Jadi saran saya ketika listing, jangan buru-buru dijual semua. Ya, takutnya dijual semua harganya naik tinggi, apa yang terjadi? Bapak Ibu sudah habis, koinnya nggak ada. Ya, kalau mau jual boleh mungkin 10-20%. Ya, sisanya disimpan, ditabung. Jangan jual semua. Loh, kok bisa terjadi? Kenapa? Karena owner ini mempunyai trik dan cara yang berbeda. Ya, jadi setiap orang yang menjual koin tantin ini nanti, itu 80%-nya itu akan dibarning, akan dimusnahkan. Jadi koin ini semakin lama semakin sedikit. Ya, yang namanya barang semakin lama semakin dikit, semakin langka. Apa yang terjadi? Mahal, melonjak harga. Seperti itu, ya. Jadi ibaratkan saya ini umpamanya CEO-nya gitu ya. Bapak Ibu ini nanti kalau sudah punya koin masing-masing 10.000 koin, begitu mau jual tanggal 8, setiap koin yang dijual kepada saya ini, saya barning 80%. Berarti yang hanya tersisa berapa? 20%. Ya, artinya ini koin akan makin sedikit. Ditambah lagi apa? Tadi saya sebelumnya cerita masalah penghasilan daripada sebuah Binance. Itu Binance penghasilannya per hari bisa 1 triliun lebih penghasilannya per hari. Nah, kalau Tantin Exchanger ini bisa melewati Binance, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kenapa tidak? Kenapa? Binance sendiri sampai saat ini itu masih menggunakan Web2. Ya. Nah, Tantin Exchanger akan membuat sebuah website gabungan antara Web3 dan AI. Wow, ini adalah satu-satunya exchanger yang tercanggih. Kenapa? Nggak ada satupun di luar sana exchanger yang betul-betul desentralisasi. Semuanya dikuasai atau dikelola oleh admin. Kalau sini tidak lagi, dia akan menggabungkan antara Web3 dan AI. Luar biasa, luar biasa. Apa yang terjadi? Orang yang biasanya trading di mana-mana, mereka akan taruh uangnya di sini. Mereka akan tradingkan di sini. Apa yang terjadi? Transaksinya besar di sini. Hasil transaksinya itu selama 10 tahun ke depan, dan 80%-nya dibelikan untuk koin
lalu dibakar lagi, dibarnikan lagi, sehingga koin ini makin sedikit, saudara. Wow, ini yang membuat saya bukan melihat peluang ini, bukan melihat ini gratis, tidak. Ya, saya bukan orang-orang yang susah banget, enggak ya. Alhamdulillah hidup saya sudah lumayan mampan lah ya. Tetapi kenapa saya bisa tertarik dengan ini? Berarti ada apa dengan ini? Seperti itu. Ya. Ya. Dan terus kalau ada tadi yang meragukan masalah identitasnya nanti akan dibikin segala macam dan sebagainya, ya, tidak ada satu keuangan apapun yang tidak upload KTP. Tidak. Ya. Bapak Ibu mau bikin Lazada atau Shopee aja, itu pasti upload KTP. Ya. Dan itu gunanya apa? Memastikan bahwa yang mendaftar ini manusia dan benar orangnya. Karena ini menyangkut uang Bapak Ibu ke depannya gitu loh. Ya. Jadi nggak usah ditakutkan. Ya. Kalau kita tertipu, ada 18 juta orang di dunia yang duluan ditipu. Oke? Mantap nggak kata kerjanya? Mantap. Aplaus dong buat Tante. Nah, ini Tante masih ada waktu kurang lebih 28 hari lagi ya. 28 hari lagi. Tugas kita cuma apa? Pulang ke rumah, kita buka handphone kita lihat daftar namanya. Ya, jangan orang lain dulu, saudara kita ya. Ya, keluarga dekat kita dulu. Kau dapat 100 koin nanti. Daftar. Ya, setiap orang yang mendaftar di bawah Anda akan dapat tambahan 3 koin. Ya, contoh ya. Contoh saya deretan pertama ini saya sponsor ini. Berarti ada 7 nih. Saya sponsor langsung. Berarti ada ini adalah level pertama saya. Kemudian yang 7 ini masing-masing mengajak-ajak lagi. Sehingga ini adalah level 2 saya. Maka dari sini pun saya dapat 3 poin. Kemudian yang ini ngajak lagi yang level ini, saya masih dapat terus. Yang ini ngajak lagi sini, saya dapat lagi. Terus sampai 30 level kedalaman. Hebat nggak? Hebat ini. Ya, makanya Bapak Ibu, ya, hari ini sudah banyak orang yang mendapatkan koin ini. Per hari ribuan koin. Ya, ribuan koin ini bisa dapatkan per hari. Ya, luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau Bapak Ibu nanti 28 hari ke depan, kalau bersungguh-sungguh bisa dapatkan, nggak usah banyak-banyak lah, 10.000 koin aja. Ya, itu kalau harganya $2, pasti dapatnya $20.000. $20.000 kalau harganya 17.000 ya sekarang hari ini ya, berarti dapatnya 340 juta ya. 340 juta. Modalnya berapa? Gratis. Gratis. Nggak bayar. Ya. Oke. Nah, sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, baik.